Terkait DBD di Kampung Cigintung, akhirnya Kapus Mande angkat bicara. Penyakit DBD yang di Kampung Gintung RT 05 RW 06 Desa Kutawaringin, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saat dikonfirmasi pos bidik Berita TV, Kepala Puskesmas Mande Is Ratna Juwita, AMD, Kep, SKM ditemani Dokter Puskesmas Mande Dea Dwi Rani pada Selasa tanggal 7 Mei 2024 mengungkapkan secara gamblang terkait penderita DBD di Kampung Cigintung. Demikian Ben melaporkan. Oh, Bojong Menteng ya. Ya, sarehat ya punya. Seueur ngadoa ya. Aya menuju musimnya punya. Bu Solihin. Pak Solihin ya Bu Dok. Ibu sana ada rekannya. Gimana Bu Kapus perkembangannya dari pasien ini? Alhamdulillah dari ketiga pasien ini ya yang kemarin diangkut sama ambulan desa ya Pak ya. Bapak ini gimana? Alhamdulillah Pak katanya teh udah ini. Udah pada makan? Udah. Kalau ini gimana masih ada demam tinggi? Enggak. Udah ada ini ya, tapi istirahat aja di sini ya. Ya udah pada makan? Udah ya, istirahat aja ya Pak ya. Ya. Ini Pak Solihin ya. Pak Solihin ini kemarin yang mau ya Pak ya. Istirahat di sini udah pada makan semua? Ya, mudah-mudahan pada sehat, kita juga harus berdoa ya. Gitu itu ya. Bu Kapus, Bu Eis. Selamat pagi juga Bu Dokter Dea ya. Ya. Bu Kapus ini gimana untuk saat sekarang ini dugaan-dugaan yang ada di Kota Waringin ya? Ya. Desa Kota Waringin ya. Ya. Kampung apa itu Bu kemarin? Cigintung ya Dok. Cigintung ya. Itu sebetulnya seperti apa sih yang terjadi di sana diduga penyakit DBD yang ada di sana gitu Bu? Oh iya. Baik ya, hasil pemantauan ya, kami tim surveillance, dokter dan tim puskesmas rawat inap Mande, ternyata di situ tuh di bulan Mei ini ada 5 kasus DBD ya. Nah, yang satu sudah pulang, yang satu masih dirawat di klinik swasta ya di Joglo ya Dok ya. yang di Joglo ya. Terus yang 3 kemarin saya bawa dari Cigintung ke puskesmas, 3 yang dirawat di sini berdasarkan hasil lab diperiksa hari kemarin. Jadi jumlahnya itu berarti yang terkena sekarang itu 4 ya? 4, karena yang satu udah sembuh ya. Oke, untuk mengedukasi masyarakat sendiri nih, bukan Ibu udah tadi sudah terkonfirmasi ya melakukan fogging ya. Mungkin rencana besok ya. Fogging besok ya, besok ya. Dan juga apalagi yang gebrakan-gebrakan dari Puskesmas Mande ini untuk memberantas DBD ini. Dokter, silakan Dokter. Oke, baik, mungkin sebetulnya dari sebelum ada kasus juga kita sudah selalu ya setiap pertama kita ada program di Kesling. Di Kesling itu adalah pemantauan kebersihan PHBS itu sudah dilakukan. Sebelum ada kejadian juga sudah ada penyebaran abate. Abate ya. Jadi dia untuk menghentikan jentik nyamuk ya. Lalu kemarin kita ketika ada itu kita lakukan PE. PE itu penyelidikan epidemiologi untuk melihat sebetulnya apakah betul di sana ada DBD, lalu berapa banyak juga yang terkena DBD. Dan alhamdulillah kemarin juga ternyata waktu saya turun memang ada beberapa dan sudah dibawa di sini sedang dirawat di rawat inap Puskesmas rawat inap Mande. Tadi memang terkonfirmasi trombositnya turun seperti itu. Sebetulnya untuk edukasi yang pertama untuk masyarakat jangan panik dulu karena tidak semua demam itu adalah DBD gitu, karena begitu banyak penyakit yang mengakibatkan demam. Tetapi memang apabila demamnya tidak turun, maka silahkan berobat ke puskesmas untuk dilakukan konfirmasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Itu yang pertama untuk ketika ada gejala. Lalu yang kedua, untuk mencegahnya itu sebetulnya bukan hanya fogging saja. Jadi ketika fogging itu hanya akan mematikan nyamuk dewasa. Nah, sedangkan bibitnya atau misalnya yang kecil-kecilnya itu telurnya belum mati. Jadi bagaimana caranya? Tetap kita harus melakukan peningkatan kebersihan di rumah, misalkan di lingkungan. Misalkan kita
membersihkan seluruh area rumah, tidak ada air yang tergenang, tidak ada barang-barang yang menumpuk, Tumpukan sampah. tumpukan-tumpukan yang sampah seperti itu. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah kebersihan di rumah tangga dan di lingkungan sekitar gitu. Lalu untuk fogging sebetulnya fogging hanya mematikan nyamuk dewasa. Lalu ketika fogging disemprotkan itu kan bentuknya zat ya, zat kimia, dan memang itu ada pencemaran lingkungan juga yang harus dibersihkan juga. Ketika misalnya nanti nempel di alat-alat rumah tangga, kita harus bersihkan juga itu bekas foggingnya seperti itu. Jadi jangan hanya menunggu fogging karena tidak efektif seluruhnya gitu. Yang paling efektif adalah bagaimana cara kita melakukan pemberantasan sarang PSM. nyamuk atau sering kita sebut PSM ya gitu. Oke, kembali ke Bu Kapus, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi tentang masalah apa DBD yang ada di Kota Waringin. Langkah-langkah apa yang besok akan dilakukan sama Bu Kapus? Baik, saya hari kemarin ya sudah turun dengan tim, bahkan dengan aparat desa, kepala desa. Saya akan merencanakan fogging. Hari besok akan merencanakan fogging di Kampung Cigintung di Desa Kutawaringin hari besok. Oke, siap. Oke, Bu Kapus dan Bu Dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya ya. Sama-sama. Ya, oke, makasih banyak ya.